Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya menemukan sebuah terowongan atau semacam gua yang letaknya di bawah rumah-rumah warga. Adapun terowongan dan gua itu dihuni makhluk-makhluk ratusan ribu dan wujudnya itu sangat menjijikkan sekali. Lokasi ini berada di wilayah Kabupaten Tuban, perbatasan dengan Bojonegoro, dan sudah dekat dengan jembatan Kare. Nah, Anda perhatikan, ini ada jalan kecil atau semacam jalan setapak, dan jalan ini pun tidak dibangun. Terus beberapa rumah ini di bawahnya itu ada terowongan semacam gua, dan dalam terowongan itu ada aliran air. Terus di dalam terowongan itu dihuni ratusan ribu makhluk-makhluk yang wujudnya menjijikkan sekali. Nah, sekarang Anda perhatikan baik-baik rumah yang batu bata putih ini. Videonya saya putar dulu pelan-pelan ya, Anda perhatikan ya. Nah, Anda perhatikan lagi, dari rumah ini arahkan pandangan Anda ke kiri. Anda perhatikan, terus di balik semak-semak itu ada semacam gua atau terowongan. Dari sini sudah kedengaran suara makhluk-makhluk itu, dan makhluk itu terbiasa berkeliaran di malam hari. Wujud dan bentuknya atau wujudnya itu hampir menyerupai kelelawar. Terus di bawah di bawahnya makhluk-makhluk yang bersarang itu ada aliran air, dan di situ banyak sekali ikan-ikan jenis ikan bader. Anda perhatikan ya. Anda perhatikan baik-baik. Nah, jadi kamera ini mengarah ke rumah lagi. Oke, selanjutnya bagi Anda yang ingin tahu seperti apakah wujud dari ratusan ribu makhluk itu, simak video ini, jangan lupa di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Nah, kali ini kita lompat pagar dulu karena ini susah sekali jalannya ini ya. Karena seperti ini. Nah, ini batu-batu. Jadi ini jalan ini yang penting bisa dilewati kaki, jalan kaki, tidak bisa dilewati sepeda motor. Dan letaknya perkampungan ini bisa dikatakan tersembunyi. Nah, teman-teman, sekarang kita menuju ke depan rumah ini. Terus di sebelah kiri, Anda alihkan pandangan Anda akan melihat itu namanya bibir gua atau pintu gua. Nah, jadi seperti ini. Nah, dari sini sudah kelihatan itu makhluk-makhluknya itu. Anda perhatikan baik-baik. Jadi tempat ini masih alami. Anda perhatikan lagi, kamera kita putar ke kanan. Nah, ini kan ada pagar pembatas supaya orang kalau dari dalam ini tidak jatuh. Nah, terus di sebelah kanan ini ada semacam kandang bambu. Kamera kita putar lagi. Terus ini rumah. Nah, jadi inilah rumahnya. Jadi di depan rumah ini, di bawah rumah ini ada terowongan gua yang dihuni, yang sudah saya sebutkan tadi itu ratusan ribu makhluk-makhluk yang wujudnya itu menjijikkan sekali. Oke teman-teman, marilah kita mendekat ke bawah sana itu. Sekarang coba kita mendekat ke bawah sana. Seperti apakah wujud dari makhluk itu? Ikuti terus ya perjalanan kali ini. Ajo lali di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Tapi sebelum kita mendekat, kita kesini di sini dulu beberapa saat ya. Ini sampai saya belepotan ngomongnya ini. Sebelum kita mendekat, kita
amati dulu dari sini. Nah, itu kelihatan mereka itu berterbangan dan di bawah itu ada air. Terus makhluk-makhluk itu bersarang di dinding-dinding lubang atau pintu gua itu. Nah, sekarang kita zoom dulu. Nah, ini jumlahnya ratusan ribu. Entah ini makhluk apa. Kalau ada orang yang mengatakan ini kelelawar, tetapi warga membantah kalau ini sebenarnya bukan kelelawar, tapi wujud dan rupanya itu sama mirip dengan kelelawar. Wow, kali ini mereka pada buyar ya, saya dekatin. Anda perhatikan ya itu ya. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang gambarnya kita kembalikan lagi. Aduh, ini susah juga ini. Oke teman-teman, kita sekarang saatnya mendekat melihat makhluk-makhluk dan ikan-ikan yang ada di terowongan gua ini. Sekarang kita lanjut. Posisi kamera ini berada di bawah rumah warga yang tadi sudah kita ambil gambarnya. Di depan rumah warga itu semacam jurang. Nah, ini terlihat banyak sekali akar-akar yang nempel di dinding-dinding jurang. Anda perhatikan saja. Terus di sini suara-suara makhluk-makhluk itu sudah mulai terdengar karena kita pun sudah mulai mendekat. Nah, jadi ini dinding-dinding gua yang tadi kita lihat dari atas. Sekarang kamera kita arahkan ke atas. Nah, itu kelihatan yaitu di sudut kiri atas itu rumah yang di depan persis itu ada terowongannya tadi. Nah, jadi rumah itu berada di atas tebing, teman-teman. Anda perhatikan ya. Anda perhatikan kamera ini saya tolehkan ke kiri dan ke kanan. Terus di sana lagi itu, nah itu ya di sebelah kanan itu juga ada rumah. Terus di depan rumah itu berupa jurang semacam ini. Nah, semacam ini. Nah, perhatikan lagi rumah yang di sebelah kiri ini. Nah, itu perhatikan ya. Nah, Pak Anda perhatikan, kalau kamera ini kita tarik atau kita arahkan ke bawah, nah tentu saja ini sampai ke lubang gua yang ada makhluk ratusan ribu itu tadi. Nah, seperti ini. Wow. Suaranya berisik sekali. Mungkin suara saya kalah dengan suara makhluk-makhluk yang jumlahnya itu ratusan bahkan sampai jutaan ini. Wow. Nah, tempat makhluk-makhluk itu bersarang atau bergantungan, di bawahnya ini ada semacam kali atau terowongan. Nah, Anda perhatikan, ikan badar yang ada di bawah terowongan ini pun jumlahnya ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Ini bukan ikan peliharaan, tetapi ini ikan benar-benar fenomena alam. Itu ada lele yang besar sekali itu. Terus ada lagi itu badar-badar ratusan. Kalau orang Jawa mengatakan itu wader, bisa juga badar. Coba kita zoom sedikit ya. Kita zoom sedikit. Adapun besarnya badar itu
sebesar ini ya, sebesar telapak tangan ini, sak tabok-tabok. Kalau orang Jawa mengatakan itu sak tabok-tabok. Ukurannya sebesar ini. Nah, karena jarak kamera dengan ikan-ikan itu sekitar 3 meter, jadi kelihatan kecil-kecil. Sekarang kita amati saja mengenai kali terowongan yang ada di depan rumah warga itu tadi. Nah, jadi arah airnya itu ke kanan. Anda perhatikan ya. Sekarang kamera kita kita naikkan sedikit. Nah, inilah terowongan yang saya ceritakan tadi. Terowongan ini besar sekali ini, tetapi tidak bisa ke situ. Nah, jumlah makhluk-makhluk yang menjijikkan itu tadi jutaan, teman-teman ya. Anda perhatikan. Sekarang kita amati dulu makhluk-makhluk yang mirip dengan kelelawar, tetapi sebagian orang mengatakan ini bukan kelelawar, namun wujudnya mirip dengan kelelawar. Dan ini sedikit besar. Wow, teman-teman sekalian, Anda perhatikan baik-baik. Tadi gambarnya masih ngezoom, sekarang kita posisi gambar ini, kamera ini normal. Nah, jadi makhluk ini andai kata kita wadahi kita tempatkan di bak truk itu, satu truk itu nggak muat. Nah, teman-teman sekalian, wow. Padahal ini kalau saya yang mengatakan itu kelelawar. Nah, itu matanya tajam sekali menatap ke kamera itu ya. Nah, itu yang besar itu. Nah, coba kita zoom sedikit. Wow. Oh, tatapan matanya itu tajam sekali. Wow. Masya Allah, Allahu Akbar. Nanti setelah kita nyoteng kelelawar ini, kita nyoteng ke bawah. Di sini ada semacam bulus yang besarnya itu satu tampah, dan juga satu ekor ular. Sebenarnya di tempat ini ada sepasang ular, kata warga itu ya. Namun ular itu tinggal satu, mungkin yang satunya itu sudah mati. Adapun tempat ular itu, perhatikan ya, itu kan ada semacam lantai, ke sana itu datar. Jadi ularnya itu di sana itu, namun ular itu jarang keluar, dan itu semacam ular piton, namun warnanya itu beda. Nah, masalah ular itu tidak semua orang di sini diperlihatkan, kecuali kalau mereka-mereka yang punya keberuntungan atau hoki, itu baru ularnya itu keluar. Jadi keluarnya ular dari tempat itu ya, di depan itu ya, itu tidak setiap saat keluar. Ya mungkin keluarnya ular itu secara logika bila mana mereka itu lapar apa gimana gitu. Nah, ini banyak sekali yang Masya Allah. Terus makhluk ini satu ekor itu beratnya ada berapa ya? Ada 1/4. Jadi 4 ekor itu 1 kilo. Dan itu gemuk-gemuk sekali teman-teman ya. Nah, itu juga ada yang laki-laki. Nah, ya Allah, Masya Allah. Kita amati saja dulu makhluk-makhluk yang menjijikkan ini. Nanti setelah ini kita akan mengamati
ratusan ribu bahkan jutaan ikan yang ada di tempat ini. Wow, coba Anda perhatikan lagi ya. Ini kamera saya arahkan ke atas. Nah, jadi dari sini rumah yang ada di atas itu kelihatan. Nah, itu ya. Nah, itu kelihatan. Terus rumah yang sebelah kanan itu juga kelihatan. Itu rumah Bapak Hidayat. Sebenarnya saat ini kita mau menemui Bapak Hidayat, tetapi orangnya itu tidak ada. Nah, dengan Anda mengamati video ini real ya. Video ini bukan sebuah rekayasa, tetapi video ini real apa adanya. Sekarang kita mendekat lagi ya ke tempat kelelawar itu tadi. Atau kita gambarnya ini gimana ini ya, teman-teman, saya juga menjelaskannya itu susah. Nah, sekarang amati sajalah bahwa terowongan gua ini benar-benar di bawah rumah warga. Selanjutnya mengenai ikan-ikan yang jumlahnya ratusan ribu yang ada di bawah makhluk-makhluk itu tadi, kita harus mengasih umpan dulu biar ikan-ikan itu muncul. Nah, biasanya ikan-ikan itu suka dikasih dengan roti, tetapi kali ini kita pancing atau kita munculkan, kita kasih umpan ini kuih brondong jagung. Nah, kita tumpahkan di sini dulu ya. Terus kalau sudah ini nanti kita tabur ke air, barulah ikan-ikan itu akan muncul. Jadi Anda bisa melihat ikan-ikan itu dari dekat. Oke, baik, sekarang kita lanjut. Nah, di lokasi ini tempatnya agak sedikit gelap, namun masih kelihatan ya ini ya. Oke teman-teman, Anda perhatikan baik-baik. Kita tabur. Oh, jadi ikan yang ada di sini itu bila kita taburi makanan itu seperti ini berebut. Terus kita tabur lagi di tengah-tengah sana. Jadi ikan-ikan itu jenis ikan bader. Ikan-ikan ini bukan ikan peliharaan ya ini ya. Ini ikan di dalam gua. Kita tabur lagi. Nah, itu ada yang jumbo itu. Selain itu, ikan-ikan yang ada di sini itu biasanya makanannya dari kotoran makhluk yang ada di atasnya ini. Nah, jadi ini sayang sekali gelap ya ini ya. Oke, kita ulang lagi ya. Tadi gambarnya agak gelap karena maklum ya di dalam gua. Sekarang ikan-ikan yang ada di sini itu kita coba kita taburi lagi dengan makanan brondong jagung seperti ini. Sebenarnya makanan jagung ini tidak mencukupi untuk ikan-ikan sekian banyak, namun tujuan kita pada kali ini agar ikan-ikan itu muncul.
Nah, jadi jenis ikan itu adalah ikan bader yang ukurannya itu sebesar telapak tangan. Kita tabur lagi. Sekarang kamera kita zoom dulu ya, biar lebih jelas dan gamblang lagi. Nah, cukup. Nanti kalau terlalu besar ini gambarnya bisa pecah. Oke teman-teman sekalian, slide selanjutnya Pak D akan menjelaskan tentang air dari dalam terowongan atau gua ini. Nah, terowongan yang di sebelah sana itu dari sini gelap, kebetulan ini tadi tidak membawa lampu.